Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi pertama eh, Makhluk Sosial. Rekan-rekan saya kali ini alhamdulillah ada analisis atau terkait dengan jurnal ya, terkait dengan bantuan program Keluarga Harapan. Setelah sekian lama saya eh, menjadi pendamping program Keluarga Harapan waktu itu di Kota Depok. Akhirnya tulisan terkait dengan program Keluarga Harapan ini saya bisa terbitkan di jurnal Pusdiklat Pemprov Kementerian Sosial. Rekan-rekan semuanya, saya melihat apa analis apa ini apakah program Keluarga Harapan itu betul-betul memberikan apa peningkatan ya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Ini masih ada dalam tahap komentar, tapi sebetulnya ini udah selesai dan udah final. Dan ini tahun 2024 udah diterima, accepted ya sama jurnal. Beberapa yang menarik rekan-rekan dari sini sebetulnya apakah bantuan PKH itu dilanjutkan atau tidak ya? Apakah bantuan PKH itu juga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat? Apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu, kayak program Keluarga Harapan ini, memberikan sesuatu yang berbeda dari program-program sebelumnya ketika di era Pak Jokowi, saat ini udah di eranya Pak Prabowo, atau sekarang udah berubah menjadi DTSEN ya, DTKS sekarang menjadi DTSEN. Nah, ini menarik ya. Saya melakukan riset dan penelitian di Kabupaten Sukabumi terkait dengan program Keluarga Harapan. Saya menggunakan analisis agil, ya, di mana di situ ada suatu apa adaptasi, ada tujuan, ada apa integrasi dan latensi. Nah, di sini bagaimana sebetulnya masyarakat kita ini ketika ada program baru, ya seperti program Keluarga Harapan misalnya, dan program ini menjadi program yang diidamkan oleh semua masyarakat. Saya pikir itu ya, karena beberapa eh, kasus yang saya temukan di lapangan itu masih banyak atau masih ada yang belum tepat sasaran ya. Masih ada segelintir orang yang memang tidak mau mengundurkan diri ketika misalnya dia merasa mampu. Bahkan isu-isu terakhir itu bantuan program-program Keluarga Harapan itu dan program-program lainnya itu eh, tidak forever, tidak selamanya ada, tidak selamanya ada, tapi juga apa akan terus dievaluasi sehingga setiap 5 tahun itu akan ada mungkin graduasi-graduasi ya bagi apa PKH-PKH yang sudah ini apa mereka berhasil ya secara ekonomi dan mereka bisa hidup secara mandiri. Memang ketika saya apa lihat beberapa studi kasus ya di lapangan, kita masih memahami masih banyak masyarakat-masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan ini menjadi perhatian ya, perhatian pemerintah di dalam eh, memberikan suatu perhatian terkait dengan program-program bantuan sosial bagi masyarakat. Ada hal yang menarik rekan-rekan dari abstrak ini, dari kesimpulan ini, ya tadi bagaimana masyarakat ketika ada program baru atau program baru dari pemerintah, kayak saat ini tahun 2005 ada pengecekan ulang secara keseluruhan ya. Dan juga bagaimana tujuan dari program ini agar bisa meningkatkan terus masyarakat. Tapi juga ada integrasi, ada kebersamaan
dan juga ada suatu aturan-aturan yang dibuat di kesepakatan-kesepakatan dan itu ada dalam program PKH. Misalnya ada bagaimana pengawasan-pengawasan, monitoring, evaluasi yang dilakukan oleh para pendamping sosial. Nah, itu apa menarik sekali. Penerimaan bantuan sosial ini hasil dari penelitian ini di mana penerimaan bantuan sosial PKH mendapatkan bantuan non tunai langsung melalui buku tabungan ya, rekan. Jadi langsung disalurkan dan ini sesuai dengan kriteria yang ada ya. Jadi menggunakan dan harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kedua, jadi saya lihat bahwa dengan adanya bantuan ini ada suatu perubahan struktur sosial atau kelas ya, karena kan. Jadi ada sekarang itu ada kelasnya desil 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi hanya desil 1, 2, 3 dan 4, 5 yang mendapatkan. Atau struktur sosial di sini adalah kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Dalam sosiologi itu kelas apa? Orang tidak mampu, orang mampu dan orang kaya. Misalnya. Di situ kelas-kelas sosialnya bisa terlihat. Dan juga misalnya secara ekonominya mereka mengalami perubahan atau kembangan. Secara pendidikannya mereka mengalami perubahan atau tidak. Begitu juga secara apa budayanya ya. Kebudayaannya itu sangat kuat. Contoh misalnya ketika ada program sekolah rakyat, ada masyarakat kita memang yang kurang mampu, terus kita kasih mereka untuk ikut program sekolah rakyat, tapi ada suatu budaya, ada kerangka budaya di dalam keluarga, eh, misalnya orang yang tidak mampu itu, bahwa keluarga kami itu tidak ada yang meneruskan pendidikan, jadi cukup sampai SD saja. Dan ini menjadi suatu apa perdebatan ya, perdebatan yang sangat menarik dan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa program yang diberikan itu adalah bertujuan untuk kemajuan masyarakat. Dan juga di sini ada yang apa menariknya adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi setiap bulannya itu keluarga minimal 1 kali itu eh, bertemu dan mempelajari materi-materi dengan pendamping agar mereka meningkat bukan hanya meningkat secara kemampuan ekonominya tapi juga meningkat secara pengetahuan-pengetahuan di dalam misalnya pengelolaan keuangan, pendidikan, kesehatan, termasuk perawatan-perawatan bagi lanjut usia, terus disabilitas. Nah, itu sebetulnya abstrak yang apa sudah coba saya temukan ya, dan pendamping ini sebagai suatu latensi di dalam roda menjalankan sistem agil, karena ketika mengalami disfungsi dalam sistem agil ini misalnya terjadinya apa penyelewengan-penyelewengan aturan dalam pemanfaatan bantuan sosial itu akan dengan sendirinya dia melakukan perbaikan-perbaikan sehingga menjadi suatu berfungsi kembali. Salah satunya adalah latensi atau peran dari pendamping sosial itu. Itu abstrak yang coba saya sampaikan dalam video ini. Jadi bantuan ini apakah bisa mesejahterakan masyarakat atau tidak? Nah, nanti di hasil nanti saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.